Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga senantiasa kita diberikan kesehatan selalu. Baiklah, sebelum pembelajaran pagi hari ini kita mulai, marilah kita berdoa menurut keyakinan dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Selanjutnya, setelah berdoa kita mulai, Bapak akan mengabsen kalian terlebih dahulu ya. Ya, absen pertama Andini hadir ya. Ya, hadir. Yang kedua atas nama Alfian hadir. Ya. Yang ketiga Fernando hadir. Ya, hadir. Setelah saya absen, selanjutnya yaitu tentang menjelaskan tujuan pembelajaran yang kita pelajari pada pagi hari ini. Bapak akan menjelaskan tujuan pembelajaran kali ini ya. Tujuan pembelajaran yang kita pelajari hari ini adalah yang pertama, yaitu 1. Setelah mendengarkan penjelasan dari guru, peserta didik mampu memahami makna iman kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tepat dan benar. Itu yang pertama. Yang kedua, setelah mendengarkan penjelasan dari guru, peserta didik mampu memahami dalil nakli tentang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tepat dan benar. Yang ketiga, setelah mendengarkan penjelasan dari guru, peserta didik mampu menunjukkan perilaku yang mencerminkan iman kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tepat dan benar. Yang materi keempat, setelah mendengarkan penjelasan dari guru, peserta didik mampu menjelaskan hikmah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tepat dan benar. Dan yang terakhir, tujuan pembelajaran kali ini adalah yang nomor 5. Setelah membaca Quran surat An-Nisa ayat 136, peserta didik mampu melafalkan bacaan Quran surat An-Nisa ayat 136 dengan tepat dan benar. Itulah tujuan pembelajaran yang kita bahas pada pagi hari ini. Setelah tujuan pembelajaran kali ini Bapak sudah jelaskan, selanjutnya yaitu tentang materi pembelajaran. Materi pembelajaran yang pertama yaitu makna iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Secara harfiah, iman berarti percaya. Sedangkan menurut istilah iman berarti percaya dan meyakini dengan sepenuh hati, mengucapkan dengan lisan dan membuktikan dengan perbuatan. Adapun pengertian dari iman kepada Allah Subhanahu wa taala ialah mempercayai dalam hati, mengatakan dengan lisan dan melakukan dengan amal perbuatan bahwa Allah ada dan semua sifat yang ada padanya adalah agung dan sempurna. Itu makna iman kepada Allah Subhanahu wa taala yang pertama. Terus yang kedua yaitu tentang dalil nakli iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sini ada surat Quran surat An-Nisa ayat 136. Yang bunyinya yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu aminu billahi wa rasulihi wal kitabil ladzi nazzala ala rasulihi wal kitabil ladzi anzala min qabl. Wa may yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir faqad dhalla dhalalan ba'ida. Yang artinya yaitu, wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan Rasulnya Muhammad SAW dan kepada kitab Al-Quran yang diturunkan kepada Rasulnya serta kitab yang diturunkan sebelumnya. Barang siapa ingkar kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, dan hari kemudian, maka sungguh orang itu telah tersesat sangat jauh. Itu Al-Quran surat An-Nisa ayat 135 beserta terjemahnya. Selanjutnya yang materi ketiga, perilaku yang mencerminkan iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, melaksanakan sholat tepat waktu. Yang kedua, menafkahkan sebagian harta di jalan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, menjalankan semua yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi larangannya. Yang terakhir, yang keempat yaitu bertawakal hanya kepada Allah Subhanahu wa taala atau
berserah diri. Yang keempat, yang terakhir materi kita yaitu hikmah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya ulangi lagi ya. Hikmah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang beriman tentu merasa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena mereka dekat, dia berusaha taat, menjalankan perintah, dan menjauhi segala larangannya. Sungguh bahagia dan beruntung manusia yang bisa seperti ini. Jadi, orang yang beriman akan mendapatkan berbagai keuntungan, antara lain sebagai berikut. Yang pertama yaitu selalu mendapat pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Hal ini sesuai firman Allah dalam surat Al-Mu'min ayat 51. Yang kedua, hati menjadi tenang dan tidak gelisah. Hal ini sesuai firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ar-Ra'd ayat 28. Yang terakhir, sepanjang masa hidupnya tidak akan pernah merasa rugi. Sebaiknya tanpa dibekali iman sepanjang usianya diliputi kerugian. Hal ini sesuai firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Asr ayat 1 sampai 3. Demikian tujuan dan materi pembelajaran yang sudah Bapak sampaikan. Selanjutnya kita ada sesi tanya jawab. Nanti untuk pertanyaan silakan ditulis di kertas saja ya anak-anak. Terus nanti disetorkan ke Bapak itu. Dan setelah pembelajaran kita pagi hari ini sudah selesai, maka pembelajaran kita tutup sampai di sini saja ya. Semoga pembelajaran kali ini bermanfaat bagi kita semua. Selamat pagi. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.